Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Sampurasun sadayana. Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat. Nah, anak-anak, dina dinten ieu patepang deui sareng ibu di pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar di pangajaran 3. Namun saata can pelajaran di ngawitan disiapkeun heula buku paketna, buku tulis sareng alat tulisna. Pami nu teu acan absen, mangga geura dieusi absensi dinten ayeuna. Atau siap belajar bahasa Sundana? Sateu acan pelajaran di ngawitan, hayu urang baca doa heula. Baca doa dalam hati masing-masing, berdoa di ngawitan. Berdoa selesai. Anak-anak, urang lajengkeun ka materina nyaeta pangajaran 3. Tah, pangajaran 3 ini sudah kita awali sebelum PH2. Berarti 2 minggu ke belakang kita sudah masuk ke pangajaran 2 ya. Pada tanggal 24 September ya, kalau nggak salah kita sudah mulai masuk ke pangajaran 3. Terus terpotong dengan PH2. Dan sekarang kita masih lanjutkan di materi pangajaran 3. Dinten ayeuna urang ngabahas 2 materi. Nyaeta rarangken barungkaan sareng istilah miara ingon-ingon. Cobi dibuka heula buku paketna di halaman 47. Nah, di sini ada sedikit materi tambahan ya. Di dalam buku paket tidak ada. Kecap rundayan. Sebelum masuk ke materi utama yaitu rarangken baru, ibu sedikit menambahkan materi. Kecap rundayan. Naon sih kecap rundayan? Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu ditambahan ku rarangken. Jadi kecap rundayan adalah kata asal yang ditambahkan dengan imbuhan. Rarangken dalam bahasa Indonesia adalah imbuhan. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang imbuhan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi kecap rundayan adalah kecap asal nu ditambahkan ku rarangken. Kata dasar atau kata asal yang ditambah dengan imbuhan. Aya sawatara rupa rarangken nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, rarangken barung. Jadi teman-teman ada beberapa jenis rarangken atau imbuhan dalam bahasa Sunda. Yaitu ada rarangken depan, rarangken hareup atau disebut juga imbuhan depan atau awalan ya, mungkin awalan. Terus ada rarangken tengah. Jadi imbuhannya itu berada di tengah-tengah kata. Berada di tengah kata asal. Terus rarangken tukang atau disebut juga dengan akhiran. Dan ada juga rarangken barung. Artinya awalan dan akhiran ya. Digabungkan. Awalan dan akhiran. Jadi tadi ada awalan, ada rarangken tengah atau sisipan, ada rarangken tukang atau akhiran, dan ada rarangken barung atau
campuran antara awalan dan akhiran. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini rarangken dalam bahasa Indonesia adalah imbuhan. Imbuhan artinya imbuhan awal dan akhir yang ditambahkan ke kata dasar bersamaan. Jadi, rarangken barung itu adalah imbuhan awal dan akhir, awalan dan akhiran yang ditambahkan ke kata dasar secara bersamaan. Jadi digabungkan. Ya, itu rarangken barung. Awalan dan akhiran ditambahkan ke kata dasar secara bersamaan atau digabungkan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kalimat. Halaman 47, coba lihat. Awakna katindihan ku ieu kai. Badannya tertimpa oleh kayu. Nah, di situ ada kecap katindihan. Aya kecap katindihan. Katindihan ini merupakan kecap rundayan. Nah, kecap rundayana nyaeta katindihan. Nah, kecap rundayan itu tadi kata dasar yang ditambahkan imbuhan. Jadi di sini dalam kalimat ini kecap rundayana yaitu katindihan. Sedangkan di sini menggunakan rarangken kaan. Ini katindihan. Ka dan an ya. Rarangken yang digunakannya. Nah, jadi kecap katindihan asalna tina kecap tindih ditambah ku rarangken barung kaan. Katindihan ini kecap asalnya adalah tindih. Terus ditambah dengan rarangken barung kaan menjadi katindihan. Itu ya, Nak. Katindihan itu tertimpa kejatuhan. Terus coba lagi. Ada contoh kalimat kedua. Di dalam buku ini tidak ada ya. Ibu hanya menambahkan. Baju Tasya kakotoran ku bubur. Baju Tasya terkena kotoran bubur. Si buburnya itu tumpah terkena baju. Nah, di situ ayat kecap kakotoran. Kakotoran. Nah, kecap rundayana nyaeta kakotoran. Ya, kakotoran di sini menggunakan rarangken barung kaan. Jadi, kecap kakotoran asalna tina kecap kotor ditambahan ku rarangken barung kaan. Menjadi kecap rundayan kakotoran. Nah, kakotoran itu kecap asalnya atau ya kecap asalnya yaitu kotor. Ditambah dengan rarangken barung kaan menjadi kakotoran. Itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada contoh sejen kecap rarangken barung kaan. Ada beberapa contoh lainnya kata yang menggunakan rarangken barung kaan. Yaitu kaendahan. Kaendahan artinya keindahan. Kahadean artinya kebaikan. Kacopetan artinya kecopetan. Kalaparan, kata dasar atau kecap asalna nyaeta lapar. Kapanasan, kecap asalna nyaeta panas. Kakotoran, kecap asalna kotor.
Nah, kaendahan kecap asana endah, kahadean kecap asana hade. Begitu juga kacopetan, kecap asana copet. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut. Nah, rarangken barungkaan. Nah, rarangken barungkaan ini apabila suatu kata dasar atau kecap asal ditambahkan dengan rarangken barungkaan akan menghasilkan tiga jenis kata. Ya, apabila kata dasar itu ditambahkan rarangken barungkaan akan menghasilkan tiga jenis kata baru. Yang pertama, menghasilkan kecap barang atau kata barang. Contoh, camat ditambah rarangken barungkaan jadi kacamatan. Kacamatan itu kantor kecamatan, berarti berupa barang. Terus yang kedua, kecap dasar atau kecap asal ditambah rarangken barungkaan akan menghasilkan kecap sifat atau kata sifat. Contohnya, panas. Nah, panas ditambah rarangken barungkaan jadi kepanasan. Jadi menjadi panas, ya. Jadi panas, seperti itu. Terus, rarangken barungkaan itu bisa menghasilkan kata yang ketiga apabila di sini kata dasar ditambah rarangken barungkaan akan menghasilkan kecap yang baru. Yang ketiga yaitu kecap pagawean atau kata kerja. Contoh, caah. Caah itu banjir. Caah ditambah dengan rarangken barungkaan menjadi kacaahan. Itu ya teman-teman. Di sini dalam buku tidak ada materi yang ini nih, yang 3 tampilan layar ini. Ibu hanya menambahkan saja ya, supaya bisa menambah wawasan kalian. Nah, jadi rarangken barungkaan itu akan menghasilkan, penggunaan rarangken barungkaan apabila kecap asalnya ditambah dengan rarangken barungkaan akan menghasilkan kecap atau kata yang baru, yaitu tadi berupa kecap barang atau kata barang, berupa kecap sifat atau kata sifat, dan atau berupa kecap pagawean atau kata kerja. Bisa dipahami ya sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang lanjut di materi muka 2. Miara ingon-ingon. Ayat di halaman 48. Dibuka halaman 48. Nah, miara ingon-ingon hartina sato anu dipiara. Miara dalam bahasa Indonesia adalah memelihara. Ingon-ingon adalah sato anu dipiara. Artinya ingon-ingon itu adalah sebutan untuk hewan yang dipelihara. Contohnya, entog, japati, mohon maaf, tipe harusnya ini japati. Japati, ucing, manuk, embe, munding, jeung sajabana. Jadi, contoh hewan yang bisa dipelihara itu adalah ada bebek, entok, ada japati, merpati, ada kucing, burung, embe, kerbau, dan lainnya.
dina miara ingon-ingon ieu anu bade dibahas atawa dijentrekeun nyaeta ngaran kandang sasatoan. Nah, hari ini dalam istilah miara ingon-ingon ini kita akan membahas ngaran kandang sasatoan atau nama kandang hewan. Jadi si hewan itu kandangnya ada namanya. Ya, dalam bahasa Sunda itu ada namanya. Bukan sekedar kandang, tapi kandang itu namanya beda-beda. Nah, apa yang dimaksud dengan kandang sasatoan? Kandang sasatoan nyaeta imah tempat metingna ingon-ingon. Jadi kandang itu adalah tempat hidup atau tempat istirahat, tempat tidur si hewan peliharaan. Rumah, seperti rumah gitu ya dalam bahasa Indonesia. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kecap kandang kaasup karena istilah sasatoan. Jadi kandang ini termasuk ke dalam istilah sasatoan ya. Dina bahasa Sunda dipikawano istilah kandang sasatoan diantarana. Dalam bahasa Sunda ada beberapa istilah kandang sasatoan. Ya, ada beberapa istilah kandang sasatoan. Yang pertama, paranje. Paranje sebutan untuk kandang ayam, domba. Jadi paranje ini sebutan untuk kandang ayam, kambing, dan domba. Terus aya kecap pagupon. Mohon maaf tipe lagi. Pagupon nyaeta kandang japati. Nah, pagupon sebutan untuk kandang merpati. Nu katilu, istal atawa gedogan. Nyaeta sebutan ke kandang kuda. Jadi istal atau gedogan yaitu sebutan untuk kandang kuda. Nah, jadi di sini bukan hanya sekedar kandang, tapi nama kandangnya itu beda-beda. Terus ada buleng. Buleng senyaeta kandang lauk. Buleng yaitu sebutan untuk kandang ikan. Kita lanjut. Aya karangkeng. Karangkeng nyaeta kandang sato galak. Karangkeng yaitu sebutan untuk kandang hewan galak atau hewan buas. Garogol, kandang pikeun ngala sato galak. Nah, garogol sebutan untuk kandang umpan si sato buas itu. Jadi sebelum dimasukkan ke karangkeng itu ada garogol dulu. Garogol jadi kita kalau mau menangkap hewan galak, hewan buas itu harus memakai umpan. Nah, umpannya itu kita sebut tempat umpan itu atau tempat ya kita menangkap hewan buas itu disebut dengan garogol. Jadi kalau sudah ditangkap terus ada di garogol, kemudian dipindahkan ke karangkeng, ke tempat dia diam tinggal. Lanjut, kecap karapyak. Karapyak nyaeta kandang munding. Nah, karapyak sebutan untuk kandang kerbau. Ya, karapyak. Nah, yang terakhir, kurung. Kurung nyaeta kandang manuk.
burung, yaitu sebutan untuk kandang burung. Nah, kalian sudah pasti tahu kan kandang burung. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada materi tambahan juga. Salian ti kandang rea oge istilah dina basa Sunda anu katalina jeung miara ingon-ingon. Jadi selain kandang, ada juga istilah dalam bahasa Sunda yang berkaitan dengan memelihara hewan peliharaan. Misalnya nih, parab. Parab nyata istilah makanan hewan. Jadi kayak apa ya, makanan ikan gitu ya, disebutnya parab. Parab lauk, parab japati, parab hayam. Jadi parab itu adalah istilah untuk makanan hewan. Terus ada kecrik. Kecrik paranti ngalalauk atau sato cai. Kecrik adalah alat untuk menangkap ikan atau hewan yang berada di air. Kecrik bisa disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah jala ikan kali ya. Jala ikan. Pernah lihat jala ikan? Mungkin orang tua dulu menangkap ikan itu dengan jala, bukan dengan pancingan. Terus, ada istilah sair. Sair. Sair nyaeta cara ngalalauk make wadah saringan. Sair adalah cara menangkap ikan menggunakan saringan. Jadi disair. Itu tuh. Sair. Cara menangkap ikan dengan menggunakan saringan disebut dengan sair. Disair. Nah, bisa dipahami sampai sini ya, Nak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada kandang apa nih? Ya, ini adalah kandang hayam. Kandang hayam bentuknya seperti ini. Disebut dengan paranje. Ya, paranje itu sebutan untuk kandang ayam bisa, kandang domba bisa, kandang kambing bisa. Tapi paranje buat kambing ini bukan seperti ini ya, tapi lebih gede. Ini kan buat ayam. Jadi kecil-kecil, bisa ditumpuk-tumpuk. Terus ada gambar lagi. Nah, ini kandang merpati. Kandang merpati tadi disebut dengan pagupon. Seperti ini. Mungkin ada yang pernah memelihara merpati. Sudah buat juga mungkin kandangnya. Nah, itu kandang merpati itu namanya pagupon. Lanjut lagi. Nah, ada sapi, ada kerbau. Kandang munding atau kandang sapi disebut dengan karapyak. Itu kalian mungkin bisa sudah sering lihat kandang sapi ya, berjejer seperti itu, sapinya diikat. Ya, mau sapi mau munding gitu. Munding itu kerbau. Seperti itu kira-kira kandang mundingnya ya. Kandang sapi, kandang munding. Kita lanjut ke ini. Saringan. Sair, paranti ngalalau. Nih alat untuk menangkap ikan dengan saringan. Nah, ini saringannya nih. Saringannya besar. Jadi disaring ikannya. Alatnya ditenggelamkan dulu ke
kolam atau ke sungai, nanti kemudian diangkat. Dapat deh ikannya. Itu namanya disair. Lanjut. Nih, ini ada yang sudah pernah tahu ini, pernah lihat, pernah tahu. Ini namanya kecerik. Kecerik Paranti, ngalalau. Nah, kecerik ini jala ikan. Penggunaan ini ada besi-besinya, ada benang-benangnya juga ya. Nah, penggunaannya itu dilempar, diawurkan. Biasanya ini dipakai di sungai ya, di sungai-sungai untuk menangkap ikan. Terus dilemparkan si jala ikan ini, diawurkan, itu. Nah, bisa dipahami sampai sini? Jadi hari ini tadi kita membahas tentang rarangken barungkaan dan juga miara ingon-ingon. Nah, dalam miara ingon-ingon ini ada istilahnya ya. Kita tadi membahas tentang nama kandang hewan. Ngaran kandang sato. Ya, ada beberapa nama. Jadi setiap hewan itu mempunyai kandang dan namanya beda-beda. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Hari ini materinya dicukupkan sekian. Untuk tugasnya hari ini hari ini tugasnya halaman 47. Coba hari ini halaman 47. Kalian cari kata yang menggunakan rarangken kaan. Cari kata yang menggunakan rarangken kaan dalam bacaan yang berjudul Hadiah Pikeun Kebon Binatang dan Munding Jeung Buhaya. Jadi kalian cari tuh kata-kata yang menggunakan rarangken barungkaan dalam bacaan Hadiah Pikeun Kebon Binatang dan bacaan Munding Jeung Buhaya. Untuk tugasnya itu saja. Dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Sekedar info, untuk hari Senin tanggal 11 Oktober kita akan melaksanakan PH dan kebetulan hari Senin jadwalnya bahasa Sunda di jam kedua. Tolong pelajari kembali semua materi dari pengajaran hiji sampai pengajaran 2. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi untuk yang belum absen, silakan isi absennya. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerjasamina. Hatur nuhun kanggo sagala sadayana pokoknya hatur nuhun. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.